Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2515 sangat sulit. Pada saat ini, Kui Sao, Fumo dan Xuan Ming telah benar-benar menyaksikan kekuatan klan iblis. Saya melihat genangan daging itu menutup lagi. Ketiganya saling berpandangan dan mengambil tindakan cepat. Tunggu mereka bertiga keluar. Hua Duo dan Sister Ming mendatangi Li Fugui, dan Sister Ming bertanya dengan ragu-ragu, "Fugui, persiapan apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa kamu persiapkan? Sekarang kita tinggal menunggu dan melihat pertunjukannya." Sister Ming sedikit mengernyit, dengan kekhawatiran tergambar di wajahnya. Dia berkata kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu yakin bisa mengalahkan para pemimpin dari 3 sekte besar dengan kekuatanmu sendiri?" Li Fugui berpikir selama beberapa detik, menyingkirkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurut situasi saat ini, tidak sulit untuk mengalahkan mereka bertiga. Aku bahkan merasa bahwa setelah aku mengajak mereka keluar kali ini, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka akan sepenuhnya tunduk padaku." Mendengar ini, Hua Duo dapat melihat bahwa Li Fugui masih mengkhawatirkan sesuatu. Dia melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, mendengar apa yang Anda katakan, apakah Anda khawatir tentang bagaimana menghadapi setan sekarang? Kami ingin benar-benar mengalahkan klan iblis." Dan berkata, "Jangan khawatir, bukankah ada pepatah lama, akan selalu ada cara ketika mobil mencapai gunung, dan perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Sekarang kita tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk saat ini. Saya pikir ketika kita kembali, kita pasti akan dapat menemukan solusi yang baik." Li Fugui juga tidak yakin. Meskipun dia sekarang mengendalikan dunia seni bela diri kuno. Bahkan 6 sekte besar pun ditumpasnya. Namun, dunia iblis adalah eksistensi yang setara dengan dunia manusia dan dunia surgawi. Dibandingkan dengan seluruh dunia seni bela diri kuno dan dunia iblis, itu seperti satu di bumi dan satu di surga. Tidak ada perbandingan sama sekali. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Hua Duo dan Saudari Ming, "Baiklah, kalian pergi istirahat dulu. Aku akan mencari tempat untuk berbaring sebentar." Mendengar ini, Hua Duo dan Sister Ming saling berpandangan, dan kedua gadis itu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbicara tentang San Xing dan San Jun, mereka menerima pemberitahuan dari Xuan Ming dan Meng Xian masing-masing setelah beberapa saat. Di dalam ruangan, San Xing tampak khawatir. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang menentukan dengan Li Fugui sebelum datang ke sini, setelah dia tiba di negara pulau, dia tiba-tiba menghadapi serangkaian keadaan darurat ini. Selain itu, perlakuan yang diberikan Kui Sao, Xuan Ming Tianxi, dan Meng Xian kepada Li Fugui membuatnya terguncang di dalam hatinya. Tetapi saat ini, masalah terbesarnya adalah, bahkan jika dia ingin menyerah kepada Li Fugui, apa yang akan terjadi pada para tetua di sekte tersebut? Sebagai pemimpin sekte, jika saya menyerah tanpa perlawanan, bukankah saya akan ditertawakan oleh para tetua di sekte tersebut? Namun jika mereka tidak menyerah, jika perang meletus, pertempuran mereka yang sangat kompetitif seringkali akan menjadi masalah hidup dan mati. Memikirkan hal ini, San Xing menatap Zhou di sampingnya dengan ekspresi serius. Setelah beberapa detik terdiam, San Xing berbisik kepada Zhou, "Zhou, keluarlah dan tunggu aku sebentar." Ketika Zhou melihat ekspresi di wajah San Xing, dia bertanya dengan sedikit gelisah,
sayang, apakah terjadi sesuatu? Sanxing tidak mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Dia hanya memaksakan senyum tipis di wajahnya, lalu berkata kepada Zhou dengan lugas, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, kakak Xuanming dan aku sedang membicarakan sesuatu." Segera, hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu. Sanxing menatap Xuanming, dan setelah pikirannya berangsur-angsur pulih, dia bertanya kepada Xuanming dengan serius, "Saudara Xuanming, hari ini hanya ada kamu dan aku, dan kamu dan aku sama-sama Master Sekte. Aku ingin bertanya kepadamu, dan aku harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya." Xuanming tersenyum dan berkata kepada Sanxing, "Saudara Sanxing, tanyakan saja kepadaku jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan." Sanxing menghela napas dan berkata kepada Xuanming dengan sungguh-sungguh, "Kamu dapat melihat situasi saat ini. Di kuil Sanxing kami, dari sudut pandangku, aku tahu bahwa tunduk kepada Master Lembah Li akan membawa 100 manfaat dan tidak ada salahnya. Tetapi masalahnya, para tetua kuil Sanxing kita tidak berpikir demikian." Xuanming perlahan-lahan menyingkirkan senyumnya dan bertanya kepada Sanxing, "Saudara Sanxing, sebagai pemimpin sekte, apakah Anda bahkan tidak memiliki hak untuk memutuskan ini?" Sanxing berkata terus terang, "Saya masih memiliki hak ini. Jika saya bersikeras pada pendapat saya dan bermaksud untuk tunduk kepada Guru Lembah Li, maka orang-orang lainnya pasti tidak akan memiliki apapun untuk dikatakan. Tetapi masalahnya, saya khawatir melakukan hal itu akan mengecewakan para tetua kuil Sanxing kita." Setelah Xuanming merenung selama beberapa detik, dia berkata kepada Sanxing, "Saudara Sanxing, sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya benar-benar tidak dapat menjawab Anda. Saya pikir Anda harus membuat keputusan tentang masalah ini." Sanxing mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Xuanming dengan ragu-ragu, "Saudara Xuanming, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana perasaan Anda setelah Anda menyerah kepada Guru Lembah Li?" Xuanming tertegun pada awalnya, kemudian dia tertawa dan berkata, "Perasaan? Haha, perasaan apa yang ada? Kamu juga tahu bahwa Guru Lembah Li bersahabat dengan kita setiap hari, dan yang terpenting adalah bahwa di masa lalu, 6 sekte utama kita bekerja sama untuk menghadapinya. Bukankah itu hanya untuk sumber daya vitalitas di tangannya? Tetapi sekarang, dia tidak hanya mengirim ramuan ke 3 keluarga kita secara teratur, tetapi bagi mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, adalah hal yang umum untuk mengirim Yuanxi. Lagi pula, bukankah kita para praktisi menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Kamu tahu seberapa tinggi kultivasiku sebelumnya, tetapi sekarang, hanya dalam waktu singkat sejak aku mengikuti Guru Lembah Li untuk berlatih, dan aku telah menembus level sebelumnya. Pada tingkat ini, jika aku dapat hidup 100 tahun lagi, aku pikir bukan tidak mungkin bagiku untuk menembus jiwa baru lahir dan mencapai level transformasi spiritual." Setelah mendengar ini, Sanxing sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdiri, membungkuk kepada Xuanming dan berkata, "Saudara Xuanming, terima kasih banyak." Xuanming tersenyum tipis, perlahan berdiri, dan hendak pergi. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia berhenti, lalu berbalik dan berkata kepada Sanxing dengan lugas, "Saudara Sanxing, jika aku jadi kamu, aku pasti akan memilih untuk tunduk kepada Guru Li tanpa ragu-ragu. Sejujurnya, aku tidak ingin melihat kuil Sanxing milikmu menghilang dari dunia ini mulai sekarang." Oh, ada satu hal lagi yang kupikir pernah kau dengar. Master Lembah Li sudah menguasai seni mengendalikan langit dan bumi. Sekarang,
Jangankan kalian bertiga, bahkan jika kami bertiga bergabung denganmu, kami mungkin tidak akan menjadi tandingannya. Sanxing tidak bisa menahan gemetar hatinya ketika mendengar kata-kata mengendalikan langit dan bumi. Bagaimana Li Fugui mengembangkan keterampilan ajaib seperti itu? Meskipun dia terkejut, Sanxing yang sudah mengambil keputusan tidak terlalu takut. Pokoknya, aku sudah memutuskan untuk tunduk pada Li Fugui. Jadi bagaimana kalau Li Fugui tahu cara mengendalikan hukum alam? Selama dia tidak bertarung dengan Li Fugui, mungkinkah Li Fugui dapat menggunakan kekuatan gaib ini untuk menghancurkannya? Tentu, sebelum memilih untuk benar-benar tunduk pada Li Fugui, Sanxing juga tahu bahwa dia perlu berbicara dengan beberapa tetua di sekte tersebut terlebih dahulu. Setelah mengirim Xuan Ming keluar, Sanxing memanggil beberapa tetua. Beberapa tetua yang bepergian bersama mereka datang ke ruangan itu. Begitu mereka memasuki ruangan, Sui King bertanya, "Yang mulia, mengapa Anda meminta kami datang ke sini?" Sanxing tidak mengatakan sepatah kata pun kali ini. Ia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Master Lembah Li meminta kami untuk pergi ke lantai atas malam ini." Kata-kata ini menjadi jelas. Para tetua yang hadir tidak dapat menahan perasaan sedih di hati mereka. Semua orang saling memandang. Setelah beberapa saat, Jin King bertanya dengan ragu-ragu, "Yang mulia, mungkinkah Master Lembah Li ingin melawan kita sekarang?" Sanxing tampak khawatir, mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Master Lembah Li baru saja meminta Xuan Ming untuk datang menemui saya dan meminta saya, Meng Xian, dan San Chun untuk pergi ke lantai atas Hotel Dongjing malam ini. Tampaknya dia berencana untuk bertarung habis-habisan." Para tetua saling memandang, mereka tidak menyangka ini akan terjadi secepat itu. Awalnya mereka menganggap bahwa sekalipun itu adalah pertempuran yang menentukan, sebaiknya menunggu hingga belasan hari kemudian. Namun tampaknya sekarang, mereka terlalu khawatir. Ketika Sanxing melihat para tetua terdiam, dia berkata, "Ada apa? Kenapa kalian semua terdiam sekarang?" Sebenarnya, para tetua ini juga dalam keadaan bingung. Meskipun mereka tidak pernah benar-benar bertemu dengan Li Fugui dalam waktu yang lama, berdasarkan kontak singkat terakhir mereka mendapati bahwa pemuda ini, Li Fugui, lebih tenang dan berpengalaman dibandingkan dengan biksu muda lainnya yang pernah mereka lihat. Hal yang paling penting adalah, selama dia tetap setia di sisi Li Fugui, pemuda ini akan memperlakukan semua orang di sekitarnya sebagai saudara. Ini benar-benar hal yang paling berharga, tapi masalahnya adalah, mereka masih tidak bisa melepaskan martabat mereka sebagai tetua sekte. Pikirkanlah, selama mereka tidak mengikuti Li Fugui, mereka akan menjadi tetua sekte besar. Saat mereka keluar, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Yang lebih penting, mereka dapat menggunakan status sekte tersebut di dunia seni bela diri kuno untuk memperoleh lebih banyak sumber energi vital guna menjamin kebutuhan sekte dan kultivasi mereka sendiri. Tetapi jika saya mengikuti Li Fugui, semua kebanggaan lama itu akan lenyap. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka merasa amat tersesat. Sanxing tentu saja menyadari pikiran orang-orang ini. Dia perlahan berdiri, berjalan ke jendela, melihat pemandangan indah di luar, dan setelah beberapa detik terdiam, dia melanjutkan apa yang baru saja dia katakan dan berkata kepada para tetua yang hadir dengan sungguh-sungguh, "Ada satu hal lagi yang mungkin tidak kalian ketahui. Master Lembah Li telah menguasai seni mengendalikan langit dan bumi." Setelah mendengar ini, Jin King dan yang lainnya mendongak dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka dan menatap Sanxing. Sui King membelalakan matanya dan bertanya dengan tidak percaya,
Yang Mulia, apa yang Anda katakan, Li Fugui benar-benar menguasai seni mengendalikan langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah seni sihir ini sudah lama hilang? Sanxing berbalik, menatap orang-orang di depannya dan berkata dengan serius, apakah Anda pikir saya akan mengatakan hal seperti itu? Sui King perlahan berdiri. Melihat seluruh dunia seni bela diri kuno, siapapun yang telah mengolah seni mengikuti hukum alam hingga ke tingkat tertinggi hampir selalu termasuk dalam jajaran orang abadi. Dewasa ini, Li Fugui telah mempelajari keterampilan ajaib seperti itu di usia yang begitu muda. Bukankah dia memiliki masa depan yang cerah? Tepat saat semua orang ragu-ragu, Sanxing mengambil keputusan dan mengutarakan pikirannya. Kali ini kita datang ke negara pulau bersama dengan Sekte Beidou, Gunung Xuanming, Pavilion Fumo, Del, dan kalian telah melihat bagaimana Li Fugui memperlakukan ketiga orang ini di sepanjang jalan. Aku tahu kalian mungkin berpikir memalukan bagi sekte besar seperti kita untuk berada di bawah komando Li Fugui. Tetapi aku pikir kalian juga tahu bahwa Li Fugui mengendalikan hampir sepertiga sumber daya vitalitas dunia. Hanya dengan sumber daya vitalitas ini, apalagi kuil Sanxing kita, bahkan jika 6 sekte utama digunakan bersama-sama, akan ada surplus dalam setahun. Selain itu, aku pikir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menjadi lawan dari Master Lembah Li. Tentu saja, untuk melawannya atau menyerah padanya, kali ini aku akan memberikan pilihan kepadamu. Kamu dapat menghadapinya sesuai keinginanmu. Setelah mendengar ini, setelah Jin King dan yang lainnya terdiam beberapa saat, Sui King memimpin dalam menyampaikan pendapatnya. Yang Mulia, mengapa kita tidak mengikuti Guru Lembah Li? Sama seperti Kui Sao, Fu Mo dan Xuan Ming, tidak ada yang memalukan untuk tinggal bersamanya. Setelah Sui King mengatakan ini, dia melihat ke arah para tetua lainnya. Para tetua lainnya juga sepenuhnya mengesampingkan apa yang disebut wajah mereka saat ini. Lagi pula, di hadapan kekuatan gaib Fatian Siang Di, mereka tidak ada bedanya dengan semut. Melihat semua orang mengangguk setuju, hati Sanxing benar-benar lega. Senyum cerah muncul di wajahnya dan dia berkata kepada semua orang, baiklah, karena kalian semua sudah memutuskan, aku tidak akan banyak bicara tentang masalah ini. Tunggu sebentar, ayo kita pergi ke atap bersama. Sanxing memutuskan untuk menyerah pada Li Fugui. Di pihak Sanchun, segalanya berjalan lebih lancar daripada Sanxing. Ketika dia mengumpulkan beberapa tetua dan memberitahu mereka berita bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan malam ini, dia tidak menyangka Ting Fang akan berbicara lebih dulu dan berkata kepada Sanchun dengan terus terang, leluhur, mengapa kita masih bertarung sekarang? Anda telah melihat situasi terkini di dunia seni bela diri kuno. Hanya ada satu orang yang sekuat Master Lembah Li. Jika kita masih tidak tahu apa yang baik untuk kita dan terus bertarung dengannya, satu-satunya hal yang tersisa untuk Gunung Fangchun kita mungkin adalah bencana kehancuran gunung. Sanchun masih berusaha mencari alasan untuk membuat para murid setuju. Namun tampaknya sekarang, dia tidak perlu mencari alasan apapun. Meskipun saya bersemangat, namun, Sanchun masih memiliki ekspresi dingin yang sama seperti sebelumnya. Dan berkata kepada orang-orang di depannya, kalian harus memikirkan masalah ini dengan saksama. Jika kita tidak tunduk pada Li Fugui, kita masih menjadi pemimpin dan tetua sekte besar. Namun, jika kita tunduk pada Li Fugui, di masa mendatang. Sebelum Sanchun sempat menyelesaikan perkataannya, Tetua Agung Putao berkata dengan senyum ceria, Grandmaster, jangan khawatir tentang hal-hal ini. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Sekarang kita telah bertemu dengan seorang pertapa seperti Li Fugui.
tidak memalukan untuk mengikutinya sekarang. Bersambung.